Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Julia Afri dengan NIM 1814070038, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dosen pembimbing Dr. Milyasari SPD MSI. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Mata kuliah metodologi penelitian yang terdiri dari 6 subtopik pembahasan. Subtopik pertama yaitu tentang pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Lupa ya, apa itu pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah? Pola berpikir ilmiah adalah intuisi dan wahyu berdasarkan kebenaran suatu pengetahuan yang dilengkapi bukti dan bahan yang dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Berpikir ilmiah bisa disebut juga sebagai yang logis dan empiris. Empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah intuisi dan wahyu berdasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Berpikir non-ilmiah sering juga disebut adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Subtopik 2, pembahasan hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu. Hakikat penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan juga membahas segala penelitian yang dapat dilaksanakan pada lembaga-lembaga pendidikan atau penelitian yang dilaksanakan dalam ruang lingkup pendidikan, baik pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Dari pendidikan menurut Soekarti adalah memperoleh informasi terbaru, mengembangkan dan menjelaskan, menerangkan, memprediksi dan mengontrol bahan. Adapun fungsi penelitian pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian yang terbagi menjadi 3, yaitu penelitian dasar. Dasar disebut juga penelitian murni atau penelitian pokok. Tujuannya untuk menambah pengetahuan kita dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum ilmiah dan meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu yang berkenan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Selanjutnya itu penelitian evaluatif untuk mengukur keberhasilan suatu program, produk atau kegiatan tertentu yang difokuskan pada suatu kegiatan dalam suatu unit tertentu. Yang kedua itu fungsi penelitian berdasarkan tujuan yang terbagi menjadi 4. Penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian prediktif ditujukan untuk memprediksi, memperkirakan apa yang terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan analisis pada saat ini. Penelitian implicatif untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, atau pelaksanaan suatu program. Penelitian eksplanatif untuk memberikan penjelasan tentang hubungan fenomena atau variabel. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Menurut Landi, ada 2, yaitu manfaat teoritis. Teoritis karena ia dapat mengembangkan teori. Manfaat praktis karena ia dapat memberi bantuan dalam memecahkan masalah. Subtopik 3, pembahasan tentang jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan yang terdiri dari 6 macam. 1. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. 2. Penelitian eksperimen didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. 3. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan yang memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. 4. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan dapat memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka. 5. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana penelitian merupakan instrumen kunci. 6. Penelitian pengembangan atau research and development adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Subtopik 4. Pembahasan tentang komponen proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan suatu rencana tertulis yang akan diikuti dengan kegiatan nyata. Komponen proposal penelitian terdiri dari 7 macam. 1. Judul penelitian, yaitu etalase dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. 2. Latar belakang masalah, berisi tentang segala sesuatu yang mendorong peneliti tertarik dengan topik atau judul penelitian yang disusun dalam proposal penelitian. Rumusan masalah. Yang dimaksud rumusan masalah ialah masalah yang akan dipecahkan oleh si peneliti, yang disusun dalam bentuk pertanyaan akan menuntun peneliti untuk melaksanakan akan proses penelitian. 4. Landasan teori merupakan hasil penelusuran penelitian terkait dengan teori-teori yang dilakukan yang digunakan buku-buku ilmiah. 5. Tujuan penelitian. Tujuan untuk menjawab pertanyaan masalah yang diteliti secara spesifik untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan. 6. Hipotesis tindakan. Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, atau disebut juga dugaan sementara. 7. Metodologi penelitian adalah desain yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran siapa responden, sumber informasi, jenis informasi, atau data yang dicari. Subtopik 5. Pembahasan tentang tahapan atau prosedur penelitian, yaitu 1. Penelitian pustaka, 2. Rumusan masalah, 3. Penulisan proposal, 4. Pengumpulan dana, 5. Pengumpulan data, 6. Analisis data, 7. Perumusan hasil, 8. Penulisan laporan penelitian. Subtopik 6. Pembahasan tentang hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalang, merintangi, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari, yang datang silih berganti sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Hambatan-hambatan yang sering ditemui: kurangnya alat-alat atau media dalam melakukan penelitian, kurangnya bahan atau sumber dalam melakukan sebuah penelitian tersebut, kurangnya ketepatan waktu dalam melakukan sebuah penelitian, kurangnya ketelitian dan perhatian dalam melakukan sebuah penelitian. Solusinya yaitu perlu diantisipasi agar penelitian yang kita laksanakan berjalan lancar dan sukses ke depannya. Selanjutnya itu sering terjadi peristiwa atau fenomena yang menimbulkan keraguan atau ketidakpastian dalam proses penelitian. Solusinya, peneliti harus mengumpulkan lebih banyak lagi data yang sesuai sehingga keraguan itu terjawab. Terkadang terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, sehingga mempersulit jalannya penelitian. Solusinya yaitu peneliti harus siap siaga menerima kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan menyiapkan sarana-prasarana dengan alat-alat yang diperlukan. Selanjutnya yaitu cara berpikir yang berbeda yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan antara peneliti. Solusinya yaitu para peneliti harus kembali membahas dengan menggali hasil tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang sesuai.
Selanjutnya yaitu minimnya jumlah buku atau sumber kepustakaan lain yang dapat menghambat jalannya suatu penelitian, terutama yang bersifat ilmiah. Solusinya yaitu peneliti sendiri dapat menghubungi koleganya untuk saling tukar informasi dan saling meminjam buku-buku ilmiah.